dulunya ya. Ya sih sebetulnya kalau buat ngilangin Ini dulunya udah berlubang bendanya. apa waktu kecil ini suka keluar cairan. Cairannya. Nah, ini untuk instruksi tesnya kayak gini ya Bu. Jadi nanti kalau misalkan ibunya udah dipasang headphone ini, terus dengar suara berdenging atau berdengung tut atau nih, mau kecil ataupun keras, asalkan ibu dengar, langsung tekan tombolnya ya. Kita tesnya telinga kanan dulu, setelah kanan selesai baru pindah ke yang sebelah kiri. Paham ya Bu? Oke. Dan saya pasang dulu ya. Ngadapnya ke depan aja Bu. Nah gitu, siap ya. Belum ada. Oh ada ya.
satu kali lagi ya Bu. Eh, ini sama tugas ibunya cukup dengar aja. Kalau misalkan dengar langsung ditekan lagi tombolnya. Punten ya Bu. Ya. Ini telinga sebelah kanan dulu. Iya dalam ya. Suaranya. Sebelah kirinya. Ini sebaliknya. Coba fokus lagi. Fokus ke telinga yang sebelah kanan ya Bu. Punten. Terus aja. Itu aja dulu sebentar. Apa ya? Lepas aja Bu. Kayak gitu. Sebentar ya. Nah, telinga yang kanan, yang biru otomatis yang kiri. Nah, untuk di sini kan ada nilai 0 sampai 120. Untuk pendengaran normal itu nilainya 0 sampai 20. Ini kelihatan grafik pendengaran ibunya sudah melewati batas ambang dengar normal. Entah itu yang kanan ataupun yang sebelah kiri.
Nah, cuman memang kelihatan yang kanan yang lebih berat Bu dibandingin yang kiri. Lebih berat, lebih Gangguannya lebih berat, Hmm. istilahnya lebih rusak lah, lebih rusak telinga yang sebelah kanan dibanding yang telinga sebelah kiri kayak gitu. Nah, untuk yang kiri juga sebetulnya udah ada penurunan, cuman gangguannya masih dalam kategori sedang. Tapi kalau untuk yang kanan ini sudah termasuk gangguan berat gitu. Nah, memang kalau dilihat dari hasil tes sudah disarankan pakai alat bantu dengar, entah itu yang kanan ataupun yang kiri kayak gitu. Makanya di sini rujukan dari dokter Rizka pemasangan hearing aid. Kalau hearing itu kanan kiri pemasangannya. Tergantung gangguan Pak. Oh. Karena kan ibunya gangguannya dua telinga, ya berarti disarankan pakainya di dua telinga. Oh, Tapi kalau gitu. misalkan gangguannya hanya sebelah, katakan yang kanan, yang kirinya normal, nah berarti cuma sebelah aja gitu. Gitu. Tapi ini kebetulan ibunya gangguannya di dua telinga, disarankan pakainya juga di dua telinga gitu. Nah, kita cobain dulu alat bantu dengarnya yang sesuai dengan kebutuhan ibu ya. Sebelumnya udah pernah tes pendengaran gini Belum. atau coba alat bantu dengar kayak gitu ibunya? Belum ya. Jadi ini pertama kali ya Bu ya. Renang juga ini Dok. Nggak Renang boleh, juga Nggak boleh. nggak berani. Kalau renang takutnya nggak kan bisa juga. Ya masukin air. airnya masuk. Ada juga sih sekarang pakai cetakan earplug. Maksudnya earplug itu jadi cetakan telinga yang khusus untuk berenang, mandi, keramasan. Juga pakai itu agar nanti air sabunnya nggak masuk ke dalam telinga. Biasanya kan kalau masuk ke dalam telinga takutnya nanti jadi radang atau infeksi kayak gitu. Nah, sekarang kita cobain dulu ke alat bantu dengarnya. Pakai baterai itu ya? Semuanya pakai Oh. baterai Pak. Ada juga sih sebetulnya teknologi yang terbaru tidak pakai baterai, dicas. Kayak handphone ya? Jadi nanti ada tempat casannya. Kisaran berapa itu alat dengar Dok? Kita cobain dulu aja. Nanti untuk harga di belakang aja ya. Setelah dijelasin untuk produk alatnya, jadi biar lebih nyaman lah. Yang bolong teh gambar mana? Gendang telinganya Pak. Ya. Eardrum. Nah ini. Oh. Jadi kayaknya itu mah ketusuk, kayak habis dikorek-korekin kayak gitu, terlalu dalam jadi kena gendang telinga, sobek jadi berlubang kayak gitu. Nah kalau udah berlubang kayak gitu sih, kalau mau mandi, renang,
harus ditutupin karena takutnya masuk ke dalam telinga. Bentar ya, saya restart dulu komputernya. Kalau komunikasi sekarang ibu berarti harus agak teriak mungkin. Tetap tidak nggak? Ya nggak terlalu Kalau sih. dekat sih Masih bisa masih ya bisa. karena kebantu sama yang kiri. Tapi kalau yang kirinya udah ditutup, yang kanannya susah ya. Kayak Kalau gitu. dekat masih dengar sih, kalau jauh mah. Mm-mm. Karena masih kebantu telinga yang kirinya, gangguannya masih sedang nih. Tapi kalau untuk yang kanan udah susah kalau untuk komunikasi kayak gini gitu. Apalagi sekarang ditambah pakai masker kayak gitu ya Bu ya. Saya lihat, jadi buka mulutnya biar saya Biasanya lihat. lihat gerak bibir ya Bu ya. Ngajar juga sih di rumah, jadi Akhir-akhir ini makin parahnya Bu. kemarin ya sempat yang ya nggak enak, terus kan periksa ke itu ya, dikasih obat, terus enakan pas setelah April awal itu baru kok tambah nggak enak Tambah gitu. nggak enak gitu ya. Jadi memang sempat dikasih tindakan dulu di klinik, Di klinik ya. kasih obat, kasih. Dalam banget ya. Enggak. Dok. Kenapa ya? Sepunten Pak. Dalam banget ya, memang begini. Karena itu masuk sih Bu. Kalau asal masuk pasti nanti feedback. Nggak kedengeran suaranya? Belum. Saya ini yes, baru ya. diaktifin. Tadi belum. Segini kegedean atau cukup? Gede ya. Gede. Kita kecilin ya. Sekarang gimana? Masih gede? Udah normal. Menurut Ibu masih cukup atau mau dikecilin? Gimana? Gedein sedikit juga. Dibesarin sedikit ya. Nah, sekarang kayak gimana nih Bu? Cukup segini? Halo? Dokter pelan ya ngomongnya? Ini pelan sih, Pelan. segini pelan. Nah, nanti juga lubang telinga ibunya kita cetak. Kalau untuk yang sekarang kan pakainya yang seperti jamur gini ya Bu ya. Yeah. Otomatis suara yang didengar atau misalkan cetakan yang masuk ke dalam telinga tidak akan nyaman. Karena lubang telinga dengan cetakan ini belum pas. Tapi nanti pada saat lubang telinga ibu kita cetak, kita sesuaikan dengan lubang telinga ibu, pasti nanti suara yang didengar lebih jelas dan pada masuk ke telinganya gitu ya? Pun nggak akan sakit, nyaman gitu. Karena untuk yang ini masih belum pas nih, makanya tadi kayak yang agak masuk lebih masuk karena belum pas gitu. Terus untuk alat bantu dengarnya modelnya seperti yang ibu pakai sekarang di belakang telinga. Nah, untuk pertama kali pemakaian alat bantu dengar, ibunya kan masih pemula. Suara yang ibu dengar tidak boleh terlalu keras.
secukupnya, nggak kegedean nggak kekecilan, jadi tengah-tengah gitu ya. Nah, kenapa kalau misalkan terlalu keras, mungkin kan ibunya masih dalam tahap proses penyesuaian, adaptasi. Kalau terlalu keras nanti dengar suara benda jatuh, entah itu Iya, sendok iya. atau keran air, pasti nggak akan nyaman. Nah, makanya kita mulai dari volume yang tengah-tengah gitu. Nah, nanti juga sebetulnya pada saat di rumah kalau misalkan ngerasa kegedean atau kekecilan bisa diatur juga sih sama ibu sendiri. Entah itu dari badan alat atau dari HP. Karena untuk alat bantu dengar yang ibu pakai sekarang ini sudah bisa connect ke handphone. Nanti tinggal download aplikasinya, nanti kita sambungkan kayak gitu. Canggih. Nah, alat bantu dengar pun sebaiknya dipakainya setiap hari dan setiap saat, kecuali ibunya mandi, tidur, cuci muka, wudhu, atau aktivitas yang berhubungan dengan air aja. Itu dilepas, dan tidur malam atau tidur siang juga dilepas. Selain itu, ibunya dipakai misalkan lagi bersih-bersih rumah, lagi kumpul keluarga, lagi makan, itu harus dipakai. Karena telinganya dilatih kembali agar bisa mendengar secara normal kayak gitu. Nah, alat bantu dengar pun ini pakai baterai ya Bu ya. Tadi udah ngeliat pakai baterai. Jadi kalau misalkan nih baterainya lemah, ngasih tahu ke ibu kayak gini. Nah, yang kiri pun sama. Nah, jadi nanti kalau misalkan ibunya dengar suara kayak tadi, itu tandanya baterainya lemah. Jadi sebaiknya langsung diganti aja sama yang baru. Nah, usia baterainya sendiri sih satu butirnya itu kurang lebih 10-12 hari. Jadi ya maksimal mungkin untuk satu butir baterainya 2 mingguan. Tapi biasanya paling singkat 10 hari kayak gitu. Kalau yang dicas nggak ada ya? Yang dicas ada Pak, alatnya beda lagi. Oh, Ini beda. level teknologinya kebetulan yang dicas sudah tinggi. Nah, ini yang ibu pakai saya kasih level teknologi 1. Jadi yang paling terendah gitu alat bantu dengarnya, tapi sudah bisa membantu kebutuhan ibu kayak gitu. Nah, untuk alatnya juga nggak usah khawatir, ada garansi selama 1 tahun. Garansinya meliputi spare part mesin gitu. Jadi kalau misalkan alatnya tiba-tiba rusak atau apa, misalkan selama kurang dari setahun, tidak ada biaya perbaikan. Terus juga nanti alatnya ada jadwal kontrolnya Bu. Nah, untuk jadwal kontrolnya itu 4 bulan sekali. Jadi nanti alatnya ibunya tinggal datang ke sini, kita bersihin, kita servis alatnya, itu tidak ada biaya. Walaupun sudah habis garansi, tetap untuk servis rutin tidak ada biaya, gratis seumur hidup gitu. Nanti juga kan kalau untuk servis rutinnya itu si selang ini perlu diganti karena pemakaian rutin otomatis kena debu, kena keringat, dia nanti juga akan kotor, nggak akan elastis kayak gini, nanti jadi kaku dan warnanya pun pasti berubah. Nah, otomatis kualitas suara yang ibu dengar pun pasti berkurang kayak gitu. Untuk alat yang ibu pakai ini kita produknya dari Belton, Amerika punya Bu gitu. Kurang lebih sih seperti ini alat bantu dengarnya. Jadi memang sih untuk settingan kanan dan kiri pasti berbeda karena kita mengikuti hasil tes pendengaran ibu. Yang kanan otomatis pasti sedikit lebih keras dibandingin yang kiri. Tapi pada saat dipakai barengan itu sama, seimbang volumenya gitu. Kalau pakai ini berarti saya nggak bisa pakai earphone ya? Iya, pasti Bu, karena kan yang masuk ke lubang Nggak telinganya bisa. ditutup sama alat gitu. Tapi ada juga sih Bu alat bantu dengar kita yang level 3 itu misalkan ibunya mau dengar ceramah di handphone atau lagu di handphone, itu bisa langsung connect ke alatnya. Jadi nggak perlu pakai earphone atau headset lagi. Jadi dia udah langsung ya? ke sanding sama Lewat. alatnya. Jadi misalkan ibunya nonton YouTube nih atau misalkan dengerin musik, dia langsung ke alatnya, nggak perlu pakai aksesoris Ini lain enggak lagi. Yang ini belum, itu di teknologi level 3
gitu. Nah itu juga udah bisa, nanti tinggal kita sandingkan ke aplikasinya kayak gitu. Nah, kurang lebih sih seperti ini untuk alat bantu dengarnya. Memang sih untuk dilihat dari hasilnya sudah harus cepet-cepet pakai alat sih. Kalau enggak gimana? Nah pasti kerasanya itu jangka panjangnya, katakan 1 tahun kemudian ibunya dites pendengaran lagi, pasti ada perubahannya bukan membaik, melainkan bertambah gangguan Kalau nggak pakai pendengarannya. ya. Ya kalau tidak dipakaikan alat bantu dengar. Makanya ini kelihatannya sih udah lama, cuman baru kerasa sekarang karena udah lebih parah nih telinganya gitu. Nah untuk harganya sendiri kita tidak jual per pasang tapi jualnya per unit. Nah untuk yang ibu pakai ini satu telinganya di harga 4.850.000. Kalau dua gimana, berarti nanti dikalikan 2 kayak gitu untuk yang ibu pakai yang ini gitu. Nah, gitu Bu kurang lebih untuk harga alat, untuk spek alatnya juga seperti itu. Nggak diklaim ya Diklaim ke BPJS? kalau untuk BPJS sebetulnya kita ada sih Bu bantuan dari BPJS sebesar 1 juta, tapi ada minimal transaksi. Minimal transaksinya 6.500.000 baru bisa dibantu oleh BPJS sebesar 1 juta. Itu cukup fotokopi KTP sama kartu BPJS-nya aja sih, itu aja kayak gitu. Jadi nanti tinggal ibunya nih foto ini KTP nih BPJS-nya nanti di copy sama saya, itu langsung dipotong 1 juta. Nah kalau yang ibu pakai ini kan 4.850 ya satunya, berarti kalau ambil satu 9. itu belum bisa, tapi kalau misalkan sepasang dua-duanya jadi 97. Nah 97 dikurangi 1 juta, sisanya dibayar oleh ibu 87 gitu. Nanti semuanya dicetak, telinganya ibunya juga dibuatkan. Kalau yang level 3 level 3 Lebih kita di mahal ya? harga 14.800.000. Itu pasti lebih mahal. Nah untuk yang dicas kita mulai dari satu alatnya di harga 32 juta. Itu yang dicas. Ada lebih ini nggak? Lebih Yang lebih murah. kurang, yang lebih murah gitu ya. Sebetulnya kita ada, itu kita produk dari Cina Bu. Kita tidak merekomendasikan sebetulnya untuk alat bantu dengar yang ini. Karena kenapa? Pertama kualitas suaranya jauh di bawah yang ibu pakai. Garansi ada nggak? Ada garansi selama 6 bulan untuk yang produk Cina ini. Nah kalau untuk yang ini memang banyak alatnya istilahnya kurang bandel gitu Bu dibandingin yang ibu pakai. Kayak gini. Ini tidak bisa disetting melalui software. Jadi dia langsung mainnya di volume di sini. Ini 1 sampai 4. 1 paling kecil, 4 paling keras. Jadi untuk alat bantu dengar yang Cina ini ibunya mainnya dari volumenya aja. Tapi kalau untuk yang ibu pakai sekarang, misalkan kedepannya merasa suara saya agak cempreng kayak gitu, nah itu bisa diatur dari frekuensinya Di HP. di handphone bisa, di sini juga bisa. Tapi kalau untuk yang ini itu nggak bisa karena dia mainnya pukul rata dari volume gitu. Kalau misalkan volumenya naik otomatis semua frekuensi naik, volume turun ya semuanya juga ikut turun kayak gitu. Ini berapa? Yang ini kita mulai dari harga 2.800.000. 28. Betul, untuk yang ini 28, garansi 6 bulan. Untuk yang ini Sama gitu. bisa klaim 1 juta. Itu kan minimal transaksinya 6 ya. 6,5 Bu. Betul. Jadi kalau misalkan ini walaupun ambil 2 dia belum masuk kategori minimal transaksi BPJS kayak gitu. tapi kan ini yang misalnya yang kiri agak bagus, satu nggak apa-apa. Kalau sebelah kita saranin pakai telinga yang lebih baik, otomatis telinga yang kiri dipasangnya, bukan di telinga yang parah, bukan. Oh gitu. Jadi kita istilahnya gini, kita mau selamatin dulu telinga yang mana nih, otomatis kita selamatin telinga yang lebih baik dulu agar tidak seperti yang kanan gitu. Karena kan yang kiri ini masih gangguannya masih
sedang kita rawat agar tidak seperti yang kanan gangguannya berat gitu. Kurang lebih sih seperti ini untuk alat bantu dengarnya dan hasil tesnya gitu. Diskon nggak apa-apa meureun dok aya meureun. Nggak bisa Pak, nggak bisa digabung. Kiri dan kanan pasti beda ya Pasti beda, kiri dan kanan beda. proses pencetakan apa namanya ini Cetakan telinga Pak, cetakan telinga. telinga untuk dipasang alat hearing. Oh kayak ini ya kayak gigi Ya kurang lebih seperti ya itu saya Pak, juga kan ini kayak gigi, jadi gigi dicetak kayak gini. dicetak kayak gini ya Pak ya. Ya. Kayak malam. Kayak malam. Oh, ini tadi apanya? Itu busa. Nah guys, masukin ke telinga Ini video tuh. dan didiamkan beberapa saat. Apa-apa berbagi ilmu yang lain. Sekarang telinga sebelah kanan, sebelah kiri. Proses cetaknya berapa lama itu? Kalau untuk proses cetakan ini sih hitungan menit dia sampai udah. ngeras udah selesai sih. Menitan ya. Nanti kalau untuk pembuatannya sendiri 2 karena minggu. dikirim ke Jakarta maksimal sih biasanya paling telat 2 minggu. Ya. Kalau sekarang mungkin karena dari ekspedisinya pasti agak lama, ya kemungkinan sih Syawal udah baru selesainya gitu. Tapi mudah-mudahan kalau misalkan sebelum Syawal udah selesai pasti kita hubungi. Misalkan minggu depan nih udah selesai, kita langsung hubungi ke Bapak. Sendiri di sini. Kita bertiga, cuman satu orang lagi cuti, jadi berdua yang jaga.
langsung keras sih. Masih Oh, baik. Ini bahan yang keras. Ini bahan silikon.